Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita masuk dalam ibadah Kamis Putih. Mari kita memulai ibadah kita. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hari ini kita memperingati malam terakhir Tuhan Yesus sebelum Ia menderita sengsara dan disalibkan di Golgota. Di malam yang bersejarah itu, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-Nya. Dan Ia pun memulai perjamuan itu dengan merendahkan hati di hadapan murid-murid-Nya. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid-Nya satu persatu. Di malam yang sama, Tuhan Yesus pun berdoa di Taman Getsemani, mempersiapkan diri untuk menjalani jalan derita sebagai ketaatannya pada kehendak Sang Bapa. Kerendahan hati dan ketaatan ditunjukkan Tuhan Yesus di malam terakhirnya, supaya Ia menjadi teladan bagi manusia, melewati setiap jalan penderitaan yang dihadapi, sebab besar kasih-Nya pada umat manusia. Marilah bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita siapkan hati untuk mendengar sapaan Allah. Kita siapkan diri untuk menghadapi jalan penderitaan dengan merenungkan kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, malam ini kami bersyukur kami bisa berkumpul sebagai satu keluarga untuk merenungkan dan menghayati kasih Tuhan. Kami rindu untuk mengenang malam sengsara Kristus di tengah keadaan dunia yang sedang kelam akibat virus COVID-19 yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon pertolongan ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan iman kami, mengobarkan semangat kami, agar kami mampu menghayati dan mengikuti jalan salib Kristus. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan berbalasan kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menunjukkan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu,
Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikat-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyuruhkan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan. di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk perenungan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di saat kami saat ini memperingati dan merayakan Hari Raya Kamis Putih, kami sungguh-sungguh menyatakan syukur kami karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di dalam segala keterbatasan kami. Kami masih diberi kesempatan untuk menghayati karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Kami dapat fokus untuk membaca firman-Mu dengan baik. Kami dapat mendengarkan perenungan dari kebenaran firman-Mu yang akan menjadi dasar dan bekal bagi kami di dalam melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Mari Tuhan, nyatakanlah firman-Mu bagi kami. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang rela berkorban demi keselamatan kami, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca dan menyimak Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 31 sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai,
Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi."
Demikian saudara-saudara Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, tampaknya ketaatan masih menjadi persoalan bagi kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang memilih untuk memberontak daripada berperilaku taat. Tak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Dalam beberapa hari terakhir ini saja, kita melihat banyak orang yang tidak menaati himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing atau bahkan physical distancing di rumah masing-masing. Kita masih mendengar berita bagaimana aparat keamanan melakukan sidak dan membubarkan orang-orang yang masih berkerumun. Merasa diri sehat dan baik-baik saja menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tidak menaati himbauan pemerintah melakukan social distancing. Tanpa sadar, ketidaktaatan ini dapat membawa musibah bagi orang lain. Seseorang yang merasa baik-baik saja ternyata dapat menjadi hidden carrier virus COVID-19 untuk orang lain. Ketidaktaatannya justru bisa merugikan kehidupan orang lain. Ia hanya mengasihi dirinya sendiri dan abai untuk mengasihi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, refleksi ini menyadarkan kita bahwa ketaatan bukan sekedar kewajiban atau paksaan. Ketaatan justru menjadi cermin bagaimana kita mengasihi orang lain. Itulah saudara-saudara yang tampak dalam kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ketaatannya untuk tunduk pada kehendak Bapanya hingga ia mengalami penderitaan semata-mata terjadi karena ia mengasihi dunia ini. Bahkan kasihnya itu membuat ia mengambil peran sebagai hamba untuk membasuh kaki para muridnya. Ia menundukkan diri di hadapan para murid yang ia kasihi. Padahal para murid adalah orang-orang yang kotor. Sebut saja Yudas Iskariot, di mana dia telah berencana untuk mengkhianati gurunya. Juga ada Simon Petrus yang akan menyangkal Tuhan Yesus. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menyuruh mereka membersihkan diri, menghakimi, apalagi menghukum mereka. Karena kasihnya, Yesus malah tunduk, merendahkan diri di hadapan mereka dan membersihkan diri mereka sebagai simbol penyucian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan hanya bisa kita lakukan dengan kerendahan hati, mau tunduk di hadapan orang lain, rela untuk menanggalkan status ataupun gengsi diri sendiri, berani untuk meninggikan orang lain dan memposisikan diri selangkah di belakang orang lain. Dalam keadaan itulah kita memiliki ketaatan yang murni. Ketaatan bukan lagi soal paksaan atau kewajiban. Ketaatan adalah bentuk kita memenuhi perintah baru dari Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikisahkan dalam Injil hari ini, kita bersama-sama melihat Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya. Dia mengabaikan kehormatannya.
menanggalkan wibawanya. Dia mengambil sehelai kain lenan, mengikatnya pada pinggangnya. Dia siap menjalankan satu tugas yang tidak seharusnya seorang Tuhan dan guru yang melakukannya. Dia mengambil basi yang berisi air, lalu dia mendatangi satu persatu muridnya, membasuh kaki mereka. Membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba. Lihatlah, karena kasih Tuhan Yesus kepada para murid, dia mengabaikan kehormatannya. Dia menanggalkan kebesarannya. Dia mau memposisikan dirinya sebagai seorang hamba demi kasihnya kepada para murid. Dan saat ini, mari kita menanggalkan segala ego kita. Kita menanggalkan segala kebesaran kita. Mari kita datang kepada sesama kita. Kita mau menjadi hamba untuk mereka. Kita mau melayani mereka sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Kami bersyukur ya Tuhan, jika Engkau mengingatkan kami, Engkau menuntun kami di dalam situasi-situasi yang sulit saat ini, di dalam berbagai pergumulan dan pergulatan kehidupan kami. Jika saat ini untuk masa-masa menjelang Paskah kami tidak dapat berhimpun bersama, kami belajar untuk menjalani kehidupan ini dengan cara yang baru. Kami mohon kepadamu Tuhan, janganlah dalam situasi ini kami menjadi orang-orang yang menjauh dari kehidupan persekutuan. Ajar kami untuk selalu taat kepadamu dalam segala hal. Kami belajar untuk menghayati bagaimana Engkau mau membasuh kaki murid-murid, Engkau mau membasuh diri kami. Maka bimbing kami agar kami siap juga senantiasa untuk diperbaharui dalam pembasuhan. Dan hari ini kami mohon kepadamu Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami. Apapun persoalan yang kami hadapi saat ini, jangan biarkan kami dikuasai oleh rasa takut, rasa resah, gentar, dan berbagai hal-hal yang menunjukkan kami seakan tidak memiliki Tuhan. Tapi biarlah dalam kondisi apapun kami berjalan seperti Tuhan, sadar apa yang harus dilalui, dan di dalam perjalanan itu kami tetap bermakna dan melakukan tindakan-tindakan yang menjadi teladan Tuhan bagi kami. Maka bimbinglah kami untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang seperti yang ditunjukkan Kristus, dan jadikanlah kami murid-murid Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, dan bimbinglah kami juga untuk tidak menjadi orang-orang yang terpenjara oleh keadaan. Kuduskanlah kami juga Tuhan. Peliharalah kami dari wabah virus corona ini. Terima kasih Bapa. Di dalam keterbatasan kami menaruh pengharapan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Tuhan, saatnya kita melanjutkan kehidupan kita dalam pembaruan, pengudusan, penyucian oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya malam sebelum kita memperingati sengsara Kristus di Golgota, meneguhkan kita untuk terus berjalan di dalam kasih-Nya. Kasih yang menyucikan, kasih yang meninggikan umat-Nya, dan kasih yang melenyapkan ketakutan, supaya bukan lagi kebodohan yang kita lihat, tapi kita menyaksikan jaminan dan harapan dari Allah. Saat ini kita memandang salib Kristus, Sang Raja kehidupan. Dan
Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkanmu saat ini dan selamanya. Amin.